Matahari perlahan terbit di atas langit Senegal, menyinari hamparan tanah merah yang membentang sejauh mata memandang. Di sebuah desa kecil bernama Bambali, yang bahkan tidak ada di sebagian besar peta dunia, seorang anak kecil berlari tanpa alas kaki. Dia tidak membawa apapun kecuali sepotong harapan dan bola tua yang penuh tambalan. Anak itu adalah Sadio Mane. Bambali bukan tempat lahir mimpi besar. Listrik dan air bersih adalah kemewahan yang belum tentu dinikmati setiap hari. Banyak anak-anak putus sekolah, membantu orang tua mereka bertani atau menjual barang di pasar. Tapi bagi Sadio, dunia bukan hanya sebatas ladang dan lumpur. Dunia itu bulat, seperti bola yang dia tendang setiap pagi dan sore, kadang sampai kakinya berdarah. Dia percaya, ada sesuatu yang lebih besar menunggunya di luar sana. Ibunya seorang wanita sederhana, religius, yang selalu berkata, kalau kau percaya pada Allah dan bekerja keras, tak ada yang mustahil. Ayahnya seorang imam masjid lokal, dihormati karena kebijaksanaannya. Tapi hidup tak pernah benar-benar memberikan kemewahan pada mereka. Ketika Sadio kecil mengatakan pada ibunya bahwa dia ingin menjadi pemain sepak bola, dia hanya tersenyum dan berkata, kalau itu jalanmu, nak, ikutilah. Tapi jangan lupakan dari mana kau berasal. Namun tidak semua orang di Bambali percaya pada mimpi anak sekecil Sadio. Ada yang tertawa, ada yang menyebutnya gila, tapi Sadio tidak peduli. Dia terus berlatih, di ladang, di jalanan, dimanapun ada ruang untuk menendang bola. Bola adalah segalanya, bola adalah jembatan menuju dunia yang lebih baik. Suatu malam, saat dia berusia 15 tahun, dia memberanikan diri pergi ke Dakar, ibu kota Senegal, dengan pamannya. Mereka hanya membawa sedikit uang, cukup untuk perjalanan satu arah. Tekad Sadio lebih besar daripada rasa takut. Di sana, dia mengikuti seleksi akademi sepak bola, dan untuk pertama kalinya, dunia mulai melihat secercah cahaya dari anak desa itu. Dakar adalah dunia yang sangat berbeda dari Bambali. Gedung-gedung tinggi, jalanan ramai, dan wajah-wajah asing membuat Sadio merasa kecil dan gugup. Tapi bola tetap menjadi sahabatnya. Di tengah kebisingan kota, Sadio tetap berpegang pada satu hal yang membuatnya merasa seperti di rumah, bermain sepak bola. Akademi Generation Foot menjadi batu loncatan pertamanya. Sadio tidak punya sepatu, hanya sepasang sandal yang hampir putus. Bajunya sobek, dan celananya terlalu besar. Tapi begitu bola disentuh oleh kakinya, semuanya berubah. Pelatih yang melihatnya untuk pertama kali tertegun, anak kurus dengan senyum pemalu itu memiliki bakat mentah yang luar biasa. Di akademi itu, Mane mengalami hari-hari yang berat. Latihan keras, jauh dari rumah, dan sering menahan lapar. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dalam hatinya, dia tahu bahwa semua pengorbanan ini punya tujuan. Dia membawa Bambali bersamanya kemanapun dia pergi, membayangkan wajah ibunya yang tersenyum, mendengar bisikan ayahnya yang berkata agar jangan pernah berhenti berdoa. Pada usia 19 tahun, harapan itu menjadi nyata. Klub Prancis, Metz, mengontraknya. Itu adalah awal dari segalanya. Dia naik pesawat untuk pertama kalinya, melihat salju untuk pertama kalinya. Tapi lebih dari itu, dia merasa bahwa dunia mulai membuka sedikit pintunya. Namun jalan itu tidak mudah. Di Prancis, Sadio menghadapi kesulitan besar, bahasa, budaya, makanan, dan cuaca yang menusuk tulang. Tapi dia tetap fokus. Dia tahu, setiap menit yang dia habiskan di lapangan adalah batu loncatan menuju impian yang lebih besar. Dia tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri. Dia bermain untuk Bambali, untuk anak-anak yang seperti dirinya, yang dulu hanya bisa bermimpi dari balik jendela rumah beratapkan seng. Setelah semusim bersama Metz, langkah berikutnya membawanya ke Austria, bergabung dengan klub Red Bull Salzburg. Disinilah dunia benar-benar mulai memperhatikannya. Ia menjadi pemain penting. Gol demi gol, asis demi asis, dan kecepatan luar biasa menjadi ciri khasnya. Tapi bukan hanya permainannya yang mencuri perhatian, kerendahan hatinya membuat orang jatuh hati. Di Austria, Sadio mulai mengirimkan sebagian besar uangnya ke rumah. Tidak untuk membeli barang mewah, tetapi untuk membantu keluarganya, untuk memperbaiki rumah, dan yang paling penting, untuk membangun masa depan Bambali. Dia tidak pernah lupa akar, tak pernah lupa bahwa kesuksesan sejatinya harus dibagi. Tahun 2014, saat usianya 22 tahun, impian bermain di Liga Inggris menjadi kenyataan. Klub Southampton meminangnya. Bagi banyak orang,
ini mungkin hanya langkah biasa. Tapi bagi Sadio, ini adalah tonggak besar. Premier League bukan hanya liga, itu adalah panggung dunia. Disitulah para legenda bermain. Namun, lagi-lagi dunia meragukannya. Dia dianggap pembelian yang aneh, bahkan beberapa media mempertanyakan nilainya. Tapi dia menjawabnya di lapangan. Pada tanggal 16 Mei tahun 2015, ia mencetak hat-trick tercepat dalam sejarah Premier League, hanya dalam waktu 2 menit 56 detik. Dunia mulai memperhatikan, dan untuk pertama kalinya, nama Sadio Mane bergema di stadion-stadion Eropa. Tahun 2016, datanglah panggilan dari Jurgen Klopp. Liverpool ingin menjadikannya bagian dari revolusi. Ketika ia tiba di Anfield, Sadio tidak membawa banyak barang mewah. Ia datang dengan satu tujuan, membawa kejayaan kembali ke kota Merseyside. Tak ada arogansi, tak ada gaya hidup glamor. Ia tetap Sadio yang sama, anak desa dari Bambali yang hanya ingin bermain sepak bola dan membuat orang tuanya bangga. Bersama Mohamed Salah dan Roberto Firmino, mereka membentuk trio mematikan. Tahun demi tahun, Liverpool kembali menakutkan. Tapi yang membuat Sadio berbeda adalah bagaimana dia tetap membumi. Sementara banyak bintang merayakan kemenangan dengan pesta, Sadio memilih membaca Al-Quran, mengunjungi masjid, dan pulang ke Senegal setiap kali ada waktu. Dia tak pernah melupakan asalnya. Bahkan di puncak kariernya, dia berkata, "Lebih besar dari, mengapa saya harus pamer kekayaan? Saya melihat banyak orang kelaparan, tak punya apa-apa. Saya tidak butuh mobil mewah. Yang saya butuh hanyalah membantu sebanyak mungkin orang." Itulah Sadio Mane. Ketika Sadio pulang ke Bambali setelah bertahun-tahun bermain di Eropa, dia tidak datang dengan rombongan media atau mobil mewah. Dia datang sebagai anak yang kembali ke pangkuan ibu. Tapi ada sesuatu yang ia bawa, rencana besar dalam hatinya. Dia membangun sebuah masjid besar di desanya. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol harapan. Di tempat di mana anak-anak dulu tidak memiliki listrik dan air bersih, kini berdiri bangunan kokoh yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Di sekitarnya, ia juga membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas olahraga. Dia menyumbangkan lebih dari 700.000 euro untuk membangun sekolah, membayar beasiswa anak-anak desa, membantu pemerintah setempat dalam penanganan COVID-19. Sadio tidak menunggu jadi miliarder untuk berbagi. Dia berbagi karena tahu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Ketika ditanya mengapa ia melakukan semua ini, ia menjawab dengan tenang. Lebih besar dari, saya tahu betapa sulitnya hidup tanpa apa-apa. Saya tidak ingin anak-anak di Bambali merasakan hal yang sama seperti yang saya alami. Tahun 2022 menjadi tonggak sejarah. Bersama tim nasional Senegal, Sadio memimpin timnya menjuarai Africa Cup of Nations (AFCON). Ini adalah trofi pertama dalam sejarah negara itu. Dalam final yang menegangkan melawan Mesir, Sadio mencetak penalti kemenangan, membuat seluruh negeri bersorak. Tangisnya di lapangan bukan hanya karena trofi. Itu adalah tangisan anak desa yang membuktikan bahwa mimpi bisa tumbuh dari tanah merah dan dinding bambu. Bahwa anak dari desa kecil bisa berdiri sejajar dengan legenda dunia. Meski kini ia dikenal dunia, Sadio tetap tinggal sederhana. Ia masih menggunakan ponsel dengan layar retak. Ia tidak punya koleksi mobil mewah. Bahkan, ketika digoda karena tidak tampil glamor seperti pesepak bola lain, ia hanya tersenyum dan berkata, "Lebih besar dari, saya tidak butuh 10 mobil mewah, rumah besar, atau pesawat. Saya lebih memilih orang-orang saya mendapatkan pendidikan, air bersih, dan makanan." Sadio Mane bukan hanya pesepak bola. Ia adalah kisah nyata tentang integritas, keikhlasan, dan keberanian untuk hidup sesuai prinsip. Ia adalah bukti bahwa ketenaran dan kekayaan tidak harus mengubah siapa kita sebenarnya. Kini, ketika orang menyebut nama Sadio Mane, mereka tidak hanya mengingat gol-gol indah, atau kecepatan mematikan di sayap kiri. Mereka mengingat anak desa yang membangun masjid, yang memperbaiki sekolah, yang membayar biaya pengobatan orang asing di rumah sakit. Dia tidak pernah menyebut dirinya pahlawan. Tapi bagi rakyat Senegal, dan jutaan orang di seluruh dunia, Sadio adalah lebih dari sekadar atlet. Ia adalah harapan yang hidup. Adalah simbol bahwa tidak peduli dari mana kita berasal, kita bisa mengubah dunia, selama kita tidak pernah melupakan siapa diri kita sebenarnya.
Ketika Sadio Mane mengumumkan kepergiannya dari Liverpool ke Bayern Munchen pada musim panas 2022, jutaan fans Liverpool merasakan kesedihan yang mendalam. Dia bukan hanya pemain penting di atas lapangan, tapi juga simbol kerendahan hati dan semangat tak kenal lelah. Di Anfield, dia telah menjadi legenda. Namun, bagi Sadio, langkah ini bukan sekadar karir. Dia ingin tantangan baru. Ia ingin menaklukkan Bundesliga, meraih trofi lebih banyak, dan memperluas warisannya. Tapi ternyata, tidak semua perjalanan baru memberi hasil yang diharapkan. Di Bayern, Mane memulai musim dengan antusiasme besar. Ia mencetak gol dalam laga-laga awal, menunjukkan bahwa dirinya tetap tajam. Namun, badai datang lebih cepat dari yang diduga. Cedera menghampiri. Cedera yang tampak ringan pada awalnya ternyata cukup parah untuk mengancam partisipasinya di Piala Dunia 2022. Rakyat Senegal menunggu dengan napas tertahan. Nama Mane telah dimasukkan ke dalam skuad. Tapi saat hari makin dekat, dokter memutuskan, ia tidak akan bisa bermain. Ketika keputusan itu diumumkan, seluruh negeri seakan diam. Di Bambali, air mata jatuh dari mata seorang ibu yang dulu menuntunnya salat. Di Dakar, anak-anak menghentikan permainan mereka. Dan di Qatar, Sadio duduk di kamar hotel, memandang dinding putih kosong, dan menangis dalam diam. Bagi Sadio, itu bukan sekadar kegagalan tampil di Piala Dunia. Itu adalah kehilangan kesempatan membawa Senegal bersinar di panggung dunia. Bagi seorang yang selalu bermain bukan untuk ego, tapi untuk negaranya, hal itu adalah luka yang dalam dan sunyi. Musim panas 2023, Sadio mengambil keputusan mengejutkan, ia pindah ke klub Al Nassr di Arab Saudi. Bersama Cristiano Ronaldo dan beberapa bintang Eropa lain, ia memasuki dunia sepak bola yang sangat berbeda. Media Eropa mengkritik, sebagian menyebut ia kehabisan ambisi, memilih uang daripada tantangan. Tapi seperti biasa, Mane tak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Di Saudi, ia menjadi bagian dari revolusi. Namun lebih dari itu, ia mendekatkan dirinya kembali pada nilai-nilai spiritual yang selalu ia pegang. Di negeri yang menjunjung tinggi Islam, Sadio menemukan kedamaian baru. Di sela-sela pertandingan, ia mengunjungi masjid-masjid, berdialog dengan komunitas lokal, dan mendanai pembangunan fasilitas keagamaan. Ia tidak peduli pada mereka yang mencibir. Ia tahu hidup bukan sekadar trofi. Hidup adalah tentang membawa kebaikan kemanapun kita melangkah. Ketika ditanya soal kepindahannya, ia menjawab pelan, lebih besar dari, saya bermain sepak bola karena cinta. Tapi di atas semua itu, saya hidup untuk memberi arti. Jika bermain di sini membuat saya bisa lebih dekat dengan Allah dan lebih banyak membantu orang, maka inilah tempat saya. Setiap musim libur, Sadio kembali ke Bambali. Tapi kini ia tak lagi berjalan sendirian. Ia diikuti anak-anak kecil yang memanggil namanya. Ia disambut dengan pelukan dan doa. Ia tak datang membawa selebritas atau kamera. Hanya membawa dirinya sendiri, dan cinta yang tak pernah berubah. Ia duduk bersama warga, makan dari piring yang sama, dan salat berjamaah di masjid yang ia bangun sendiri. Ia berbincang dengan guru-guru, mendengar keluhan petani, dan memberi sumbangan untuk anak-anak yang ingin bersekolah ke kota. Ketika salah satu warga berkata, terima kasih telah membangun desa ini kembali, Sadio hanya menunduk dan berkata, lebih besar dari, saya tidak membangun apa-apa. Saya hanya membayar hutang saya pada desa yang membesarkan saya. Di tengah dunia yang semakin individualistik, Sadio menjadi pengingat bahwa kesuksesan sejati bukan soal berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang kita kembalikan. Kini, usia Sadio telah memasuki masa-masa matang. Mungkin tak lama lagi ia akan meninggalkan lapangan hijau. Tapi warisannya sudah tertulis dengan tinta yang tak akan luntur. Ia adalah simbol harapan bagi anak-anak Afrika. Bahwa tak peduli seberapa terpencil desa kita, atau seberapa keras hidup kita bisa bermimpi, dan lebih dari itu, kita bisa mewujudkannya. Ia bukan hanya pemain yang membangun masjid. Ia adalah imam tanpa gelar, pemimpin tanpa panggung, pahlawan yang berjalan di antara manusia biasa, tanpa merasa lebih tinggi. Dalam setiap gol yang ia cetak, ada doa ibunya. Dalam setiap selebrasi, ada suara tanah Bambali yang memanggilnya pulang. Ketika nama menjadi doa, jika kelak anak-anak di Senegal membaca sejarah bangsanya, mereka akan menemukan nama Sadio Mane berdampingan dengan para pemimpin dan pejuang.
Tapi kisahnya akan berbeda, karena ia tidak berjuang dengan senjata. Ia berjuang dengan bola, dengan iman, dengan hati. Dan ketika mereka bertanya, siapa Sadio Mane? Mereka akan menjawab, lebih besar dari, dia adalah pemuda dari Bambali. Yang membangun masjid, membangun sekolah, membangun mimpi. Dan yang paling penting, membangun manusia.